Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Safitrinada dengan NIM 18482010022 dan rekan saya Rahma Dewi Risna dengan NIM 18482010033 akan menjelaskan tentang ATME dan variabilitas farmakokinetik. Untuk memenuhi tugas mata kuliah farmakokinetik klinik. Baiklah, farmakokinetik atau kinetika obat adalah nasib obat dalam tubuh atau efek tubuh terhadap obat. Farmakokinetik mencakup 4 proses, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Ketika obat masuk, terjadi absorpsi atau penyerapan. Setelah diserap, obat dalam keadaan bebas atau distribusi, kemudian obat ke tempat aksi, reseptor, juga didistribusikan di jaringan. Ada obat yang terikat dengan protein plasma, kemudian terjadi biotransformasi dari aktif menjadi inaktif atau sebaliknya. Terjadi metabolisme, kemudian ekskresi. Absorpsi. Absorpsi merupakan masuknya obat dari tempat pemberian obat. Absorpsi bertempat di lambung dan usus. Faktor yang mempengaruhinya yaitu kelarutan obat. Semakin tinggi kelarutan obat, semakin tinggi penyerapannya. Kemudian luas permukaan kontak obat. Semakin besar luas permukaan obat, semakin tinggi pula absorpsinya. Kemudian bentuk sediaan obat. Sediaan injeksi lebih cepat dibandingkan dengan sediaan tablet dikarenakan injeksi tidak ada terabsorpsi. Kemudian rute pemberian obat. Distribusi. Distribusi yaitu ketika obat ditransfer dari darah ke jaringan. Faktor yang mempengaruhi sifat fisikokimia obat biasanya berkaitan dengan lipofililitas, rasio ikatan obat dengan protein atau material hayati darah dan jaringan, kemudian vaskularisasi dan kecepatan aliran darah di jaringan dapat bervariasi dan kecepatan aliran darah di jaringan dari kurang dari 2 mili sampai lebih dari 500 mili darah per 100 gram jaringan per menit. Kemudian, sifat kimiawi jaringan, misalnya deposit lemak lebih menyukai mengikat obat-obat lipofilik. Kemudian, keberadaan protein penolak di dalam jaringan, misalnya PGP. Metabolisme. Metabolisme obat adalah fase transformasi biokimia obat. Metabolisme obat terutama terjadi di hati. Nah, tempat metabolisme yang lain adalah dinding usus, ginjal, paru, darah, otak, dan kulit, serta di lumen kolon. Tujuan dari metabolisme yaitu mengubah obat nonpolar menjadi polar agar dapat diekskresi melalui ginjal atau empedu. Kemudian ekskresi. Ekskresi merupakan proses perpindahan obat dari sirkulasi sistemik keluar tubuh. Proses pembuangan zat-zat beracun, sisa metabolisme tubuh, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Jika tidak dikeluarkan, akan menjadi racun. Ekskresi terjadi pada ginjal, kulit, paru-paru, hati. Selanjutnya yaitu materi variabilitas farmakokinetik. Variabilitas farmakokinetik merupakan salah satu penyebab perbedaan respon obat antar pasien. Faktor-faktor ATME yang dapat mengubah keadaan tubuh diantaranya ialah usia, jenis kelamin, kehamilan, etnik, genetik, berbagai kondisi patologik dan polimorfisme yang berkaitan dengan ATME, obesitas obat, atau senyawa kimia lain yang mampu mengubah obat terapeutik dan waktu penggunaan obat. Pada variabilitas farmakokinetik ini dibahas mengenai usia serta gender dan kehamilan. Usia merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi farmakokinetik farmakodinamik suatu obat. Sebab keadaan fisiologis dan biokimia subjek berkembang sejak usia dini sampai dewasa, dan dari usia dewasa ke usia lanjut. Absorpsi. Pada usia dini, neonatus mempunyai pH lambung berkisar antara 6-8 ketika baru lahir, dan turun menjadi 2-3 dalam beberapa jam kemudian. Namun pada usia sekitar 24 jam, pH lambung naik lagi menjadi 6-7 karena sel-sel parietal belum matang. Keadaan aklorhidria ini berlanjut sampai usia 20-30 bulan.
di mana pada usia tersebut pH asam lambung sama dengan pH orang dewasa. Tingginya pH lambung menyebabkan kenaikan jumlah obat yang diabsorpsi jika obat bersifat labil pada suasana asam, misalnya antibiotik beta-laktam. Sedangkan obat-obat asam lemah seperti fenobarbital dan phenytoin absorpsinya berkurang. Pada usia lanjut, perlambatan aliran darah, kenaikan pH lambung, penundaan pengosongan lambung, kenaikan pH lambung menjadi lebih dari 5-6 ternyata mengurangi jumlah obat yang terabsorpsi. Obat lebih sesuai dan banyak terabsorpsi pada pH asam, misalnya tetrasiklin dan ketokonazol. Perlambatan pengosongan lambung menyebabkan tertundanya obat masuk ke dalam usus halus, sehingga obat mengalami penundaan absorpsi, misalnya metoprolol dan propranolol. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rahma Dewi Risna. Kepada Rahma Dewi Risna dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Saya lanjutkan. Pada proses distribusi, pada usia dini, jaringan adiposa neonatus terdiri dari 57% air dan 35% lipid. Sedangkan pada orang dewasa, yaitu 26,3% air dan 71,7% lipid. Dari perbedaan proporsi air dan lipid pada neonatus dan orang dewasa, dapat diperkirakan besar volume obat yang terdistribusi pada keduanya, jika obat bersifat hidrofilik atau hidrofobik. Kemudian, pada usia lanjut terjadi pengurangan massa tubuh, pengurangan air tubuh total, kenaikan lemak tubuh. Pengurangan kadar albumin serum akan meningkatkan kadar obat bebas atau tak terikat albumin, sehingga terjadi peningkatan volume obat yang terdistribusi. Misalnya, obat yang bersifat lipofilik seperti diazepam dan chlordiazepoksid. Hal ini disebabkan karena semakin bertambahnya usia, kandungan lipid semakin meningkat, dan peningkatan ini lebih besar pada wanita, yaitu 33-48%, dibandingkan pria sebesar 18-36%. Kemudian, proses metabolisme. Pada usia dini, kadar enzim metabolisme hati masih rendah. Enzim metabolisme dapat meningkat oleh obat-obat yang bersifat induser. Pada usia lanjut, perlambatan aliran darah hepatik dari 1445 sampai 1717 ml per menit menjadi 807 sampai 1020 ml per menit. Pengurangan massa hati, penurunan aktivitas enzim. Kemudian, proses ekskresi. Pada usia dini, fungsi ginjal masih lemah pada neonatus, lebih efektif pada bayi, dan umumnya sudah mengalami pendewasaan pada usia anak-anak. Pada usia lanjut, terjadi perlambatan aliran darah ginjal, yaitu dari 618 sampai 689 ml per menit, menjadi 349 sampai 485 ml per menit. Perlambatan filtrasi glomerular, dan perlambatan sekresi tubular. Kemudian, pada gender dan kehamilan, pria dan wanita tidak hanya berbeda dalam hal berat badan, tinggi badan, serta luas permukaan tubuh, tetapi secara fisiologik dan biokimiawi. Perbedaan internal antara pria dan wanita mengakibatkan ARPME dan respon terhadap obat, meskipun obat dengan dosis yang sama diberikan melalui jalur yang sama. Faktor lain yang dapat mempengaruhi farmakokinetik dan farmakodinamik obat ialah kehamilan. Absorpsi. Pada gender, proses absorpsi lama transit obat dalam saluran gastrointestinal pada pria selama 48 jam dan wanita selama 92 jam. Wanita memiliki aliran darah organ yang lebih rendah sehingga tingkat penyerapan obat lebih rendah. Pada kehamilan, pada umumnya, absorpsi obat tertunda dan pemberian oral karena motilitas intestin lambat dan ekskresi lambung berkurang. Kemudian, pada proses distribusi, pada gender atau jenis kelamin, persen lemak tubuh wanita itu lebih besar dibandingkan pria, menyebabkan obat-obat yang larut lemak seperti diazepam dan vancomycin terdistribusi lebih luas. Tetapi untuk obat-obat yang kurang larut dalam lemak seperti alprazolam, etanol, dan netilmisin itu volume distribusinya lebih kecil pada wanita. Selama kehamilan, volume darah bertambah 30-40%, volume plasma meningkat 50%, dan jumlah eritrosit meningkat 18%. Kemudian, pada proses metabolisme, pada gender, enzim CYPD26, pada wanita metabolisme lebih cepat, aktivitas CYPD26 lebih tinggi dibandingkan pria.
Selama kehamilan, bertambahnya kadar obat dalam bentuk bebas akan menyebabkan bertambahnya kecepatan metabolisme obat tersebut. Selanjutnya itu proses ekskresi. Pada gender, kecepatan filtrasi glomeruli atau TFR pada wanita lebih rendah 10-15% dari pria terhadap berat badan. Seperti contoh, clearance digoxin nilainya 12-14% lebih rendah pada wanita setelah stimulan jantung tersebut diberikan per oral. Selama kehamilan, terjadi kenaikan aliran darah ginjal sebesar 25-50% dan kecepatan filtrasi glomeruli sebesar 50%. Dan hal ini menyebabkan kenaikan ekskresi obat melalui ginjal dengan akibat terjadi penurunan kadar obat di dalam darah, misalnya atenolol, digoxin, dan antibiotik beta-laktam. Baiklah, Winston Churchill, tokoh politik dan pengarang dari Inggris yang paling dikenal sebagai Perdana Menteri Britania Raya pada Perang Dunia Kedua pernah berkata, apa yang Anda ketahui tidaklah penting, apa yang Anda lakukan dengan apa yang Anda ketahuilah yang jauh lebih penting. Sekian dari kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.